makasih ya. Ganteng kamu. Boleh kenal nggak? Hah? Boleh kenal nggak? Kenal kan buat kamu. Oke. Aku maju lagi. Aku gini lagi. Knock, knock, knock. Who's there? Jujur, ini adalah episode paling susah selama kita syuting doorstep. Iya, ini episode paling mikir. Welcome to doorstep. Sekarang kita udah selusin. Subsin itu berapa? 12. Udah. Nih. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Aku juga nggak tahu. Hah? Kok bisa? Guys, hari ini kita kan kemarin sempat bahas kayak banyak banget yel-yel kan, yel-yel tongkrongan. Jadi ada yang DM aku ya, di Instagram story bilang kalau misalnya tapi kan nama tongkrongannya emang doorstep, jadi kayak nggak perlu nama lagi nggak sih? Padahal itu tuh buat nama yel-yelnya supaya kayak biar bisa masuk lirik dan lain-lain nggak sih? Iya. Iya. Tapi jadinya kan, jadi ini kita ada kemungkinan buat nggak pakai yang di vote ya. Jadi kalau hasil vote itu Waras. Iya waras. Waras. Dan hasilnya emang jauh banget. Jauh banget, sekitar 58,627%. Iya. Tapi karena kita nggak mau denger aja. Iya. Kenapa? Kenapa? Emang kamu pilih yang mana jadinya? Aku nggak tahu. Maksud aku kayak jadi kita pilih yang mana non gitu. Oh gitu. Ulang ya, 1, 2, 3. Iya. Tapi kita nggak peduli aja. Jadi kayak terus kenapa kalau kita nggak mau yang itu? Jadi kita mau yang mana? Jadi setelah aku breakdown satu-satu, kan kalau waras kayak ada juga tuh yang reply story. Tapi kalau waras nonanya di mana, n-nya di mana, terus kalau warnas kayak nggak lucu, kayak kurang warung gitu, kayak kurang kayak warjok kan warung banget gitu. Tapi nggak mungkin pakai warjok. Jadi gue memutuskan untuk Ayas pasti setuju, yaitu wardos. Oke. Karena setelah dipikir-pikir wardos ini bisa warung doorstep, bisa warga doorstep, jadi kayak enak aja gitu. Iya, bisa jadi kayak warga dosa. Manusia tempatnya bikin salah. Ini manusia bukan nabi, Bos. Pak. Kamu udah tahu meme yang itu kan? Kali ini tahu kan? Tahu, tapi gak lihat videonya. Ya udah pokoknya udah aku nggak mau ngomongin lagi sih soal meme tren-tren sama lu, anjir, sumpah males. I live in a cave. Males banget sumpah. Oke, jadi sekarang udah settled, namanya Wardos. Wardos, yeay! Tinggal kita tunggu Nona bikin lirik yel-yelnya. Nah, episode ini kita bikin lirik yel-yelnya. Oh, sama aku? Iya. Apa aku liatin kamu bikin? Berarti kamu sejam cuma ngeliatin aku aja? Iya, kayak bagus, kurang. Nah, jadi gini, sebenarnya aku tuh udah ada deal-dealan lah. Sempat kan kemarin kita diskusikan kira-kira komposer musik, produser musik yang cocok tuh siapa. Nah kemarin circle kita biasa kayak si Sabrina, si Eilish itu juga udah ngasih tahu kan kayak cocok nih si Phineas nih atau enggak si ini nih gitu kan. Kita udah diskusi sama Ayas juga. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan jasa satu orang ini yang ada huruf R-nya namanya. Betul. Panjang banget anjing. Ada huruf R-nya dan ada S-nya. Ada Y-nya. Iya, bener banget. Jadi ada C, U, ada T, ada A, L, ada I, ada A. Ada R, ada N, ada S. Nah, aku udah, akhirnya kita udah agreement, terus udah shake hand kayak gini. Ada buktinya di sebelah sini. Nah, jadi kayak emang akan terjadi segala macam music, segala macamnya itu akan dibuat sama dia. Dan kita akan sumbang lirik, karena dia pengennya yang sangat relatable sama anak-anak kita, bro. Oke. Iya. Susah ya ini episode kali ini ya. sangat ini ya. Mengkorek creativity gitu. Kayak jiwa musikalitas kita yang tinggi Oh iya kan, diuji. Nona kan musikalitasnya tinggi banget. Kena lagi deh aku. Konteks ini adalah kolom komentar di pas kita ngeband di channel Echot. Iya. Aku sih punya ide kemarin. Yang semalam itu aku ngechat ChatGPT aja. Tadi aku mau bilang kayak ChatGPT aja nggak sih? Coba ya kita bikin ya. Tuliskan lirik yel-yel untuk tongkrongan. Emang
kayak AI itu tahu tongkrongannya. Coba aja dulu. Mungkin sepintar itu. Tongkrongan. Tuliskan lirik yel-yel untuk tongkrongan doorstep. Tongkrongan Wardos. Wardos. Oke. Oke. Kita tunggu. Berikut beberapa contoh yel-yel untuk tongkrongan Wardos. Yel-yel semangat. Wardos, Wardos, kuat dan tangguh. Tongkrongannya keren, Wardosnya hebat. Satu untuk semua, semua untuk satu. Wardos. Jelek banget. Ada Kayak lucu. yel-yel lucu, yel lucu. Oke, yel-yel lucu. Wardos, Wardos, kumpul terus. Tongkrongan kita bahagia selalu. Wardos, Wardos, bersatu kita kuat. Jelek banget. Ada yel-yel motivasi. Jangan menyerah, kita Wardos. Tongkrongan kita inspirasi bagi semua. Kayak Mr. DIY anjir. Wardos, Wardos, maju terus. Itu Mr. DIY sih. Itu Mr. DIY sih. Ini gue suka nih. Yel-yel kreatif. W. Oke. Tuh, 2, 3. W. A, R. D, O. S. Kita bersatu. Tongkrongan Wardos. Tempatnya per sahabatan. Wardos, Wardos, kita yang terbaik. Yeay. Jelek banget. Anjing. Buat yang lebih gaul dan chill. Buat lebih gaul dan chill. Oke, abis ini kalau masih kurang gaul dan chill, aku tulis kayak ini tongkrongan orang dewasa. Oke. Tongkrongan mature. Ini tongkrongan mature, anak-anak gaul. Oke, dan lanjut. Yel-yel gaul. Wardos bro, kita Tongkrongan kita, vibes-nya paling lit. Wardos squad goals terus. Marah. Nggak, kenapa kalau misalnya yel-yel tuh kita tend to untuk ngomong haha gitu. Kayak coba kita ngomongnya biasa. Iya. Relax bro, Wardos got this. Tongkrongan kita tempatnya santai. Wardos kita bareng, kita bahagia. Kayak iklan ya. Iya itu tuh. Kayak iklan. Coba jangan pakai suara iklan, dari tadi kita pakai iklan banget. Karena kita baca. Iya. Coba kayak kalau misalnya kayak kita ngomong biasa, ngomong satu sama lain. Susah sih, tapi coba. Wardos rise up, kita maju. Tongkrongan kita zona nyaman. Wardos kita satu, kita kuat. Kenapa kayak sinetron sih? Wardos kita satu, kita kuat. Coba yang rhymes gitu loh, nggak ada. Ini singkat deh. Wardos yuk. Wardos, yuk tongkrongan bro. Wardos kita. Tapi lucu sih yang ini. Coba ya. Wardos. Gak apa anjir. Wardos. Yuk Tongkrongan. bro. Wardos. Kita. Padahal aku tuh kayak nganggepnya kamu yel yang kayak gini gak sih? Atau yang kayak itu tuh yang lagu yang sempat viral kan ya? Tongkrongan kami bukan tongkrongan berguna. Itu tuh kayak, oke kalau gitu kita bikin dua sih. Di episode ini kita bikin yal-yal. Yal tuh kan lebih yang kayak gitu kan. Ya kayak gini. Iya, tapi tapi yang kedua nanti kita bakal bikin Mars Wardos. Mars Wardos. Oh berarti makanya aku mikirnya kan komposer musik, produser musik. Karena di pikiran aku yel-yel itu pakai lagu. Kayak iya. Marsnya gitu. Kayak yal-yal berarti kita pakai yang kayak gini aja. Iya oke. Tapi ini yang kali ini. Tapi nanti next baru pakai Mars. Oke boleh. Aku lagi ngetik lebih rhyme dan mature. Oke. Yang rhymes. Iya. Oke. Kita jadinya ngomongnya kayak ngomong biasa atau kayak Yal-yal dong. Semangat dong. oke. Wardos kuat dan perkasa. Bersatu kita jaya. Cutting deng anjir. Yel-yel gaul kata AI. Gini caranya, Non. Oke, tongkrong kita ya nomor 2. Iya. Tongkrongan kita tempatnya persahabatan. Selalu bahagia. Nomor 3. Lu ngomongnya kayak yang gak apa-apa, pinjem di kita.
bunganya kecil banget kayak gitu anjir. Iya lagi terus gitu nanti scene depannya tuh yang kayak Iya. lo kenapa bro? Aduh, gue lagi pusing banget nih. Gue harus beli ini buat kantor gue ke kantor kayak capek banget. Buat orang tua gue pengen beli mobil, tapi gue gak punya duit. Tenang aja kali. Lo tinggal langsung bukan? Iya kan? Iya kayak gitu. Kayak gitu nadanya. Coba lagi. Ini nih. 3. Oke. Oh, aku ya? Kamu. Wardos. Squad yang solid, maju terus. Sekarang kayak iklan rokok. Kayak kuku Bima Energy. Rosso, maju terus. Ini inspiratif nih, tadi Ini kan gaul. Kata AI-nya ya. Ini ya inspiratif. Wardos bangkit bersama menuju kesuksesan. Kamu lagi campaign lah ini. Iya, kayak campaign lagi. Kayak campaign lah. Kayak Iya. campaign mau jadi ketua OSIS. Ini oke, enggak. Lebih chill coba ya. Oke. Tongkrongan kita, sumber inspirasi bagi setiap jiwa. Oh, udah itu titik? Iya. Kira ada komanya. Itu kayak ini gak sih? Kayak apa maskapai gitu loh. Apa sih yang kayak Kalau menurut aku kayak Wonderful asuransi sih. Indonesia? Oh iya betul. Nadanya, tapi Wonderful Indonesia juga masuk kayak Iya. selamat datang di pulau ini. Iya, kayak Menginspirasi banyak jiwa. Kayak ke Bali nggak sih? Iya, Lombok nggak sih? Iya, Lampung nggak sih sebutin Iya. semua. Satu Indonesia ya, pokoknya. Oke. Ini kayak yel-yel aku lah pas main sinetron Ronalwati. Apa emang? Wardos, bersatu kita kuat, tak terkalahkan. Sumpah? Enggak gitu, bersatu kita teguh, cerai kita berantakan. Mirip kan? Mirip, iya. Iya, mirip. Yel-yel kreatif. Sekreatif apa sih? Coba kita lihat ya. Coba ya. Yang kata AI kreatif. Wardos, waktu kita untuk bersatu. Coba jadiin lirik semua segini ya. Segini. Aku suruh Iya. nyanyi nih. Anjing. Nadanya yang tadi lagi. Terserah. Masih ingat emang yang tadi? Gak inget. Wardos, waktu kita untuk bersatu. Tongkrongan kita, zona kebebasan. Wardos, kita satu, tak terpisahkan. Nadanya kayak iklan-iklan murah, tau gak sih lu? Iklan-iklan yang budget gitu loh. Yang kayak, aduh, gak bisa bayar produser musik lagi. Iya, yang kayak kamu sembelit. Wardos gitu. Waktu kita untuk bersatu. Aduh, iya banget lagi. Yel-yel singkat. Singkat. Wardos jaya. Tongkrongan bersatu. Wardos kuat. Ini sumpah, kok gak keren sih? Kok gak keren sih cari? Gak bisa. Yang gak norak bilang. Yang gak norak kenapa? Dari tadi tuh tidak norak. Dari tadi tuh dia nulisnya kayak cuman kata-katanya jaya, bersatu, kuat gitu-gitu terus kan. Persahabatan. Coba ya kita lihat yang tidak norak. Wah, nih. Ini nggak salah ya, capek nih aku nih. Yel-yel minimalis. Wardos maju. Satu Wardos, kita kuat. Kita kuat, kurangnya ngapain kita kuat doang sih? Iya kan? Wardos bangkit. Wardos bangkit, tenang kita. Tongkongan kita kuat. Bersatu kita, jaya. Wardos, yuk bareng. Tongkongan kita asyik. Kita satu. Wardos terus maju, kita kuat, kita bangkit. Bersatu kita, sukses. Kenapa kayak dangdut gitu sih? Bersatu kita sukses. Dangdut susah ya. banget. Maaf ya. Ya, Kalau kuat-kuat gini tuh terkesan kayak kita tuh tongkrongan yang bakal tawuran gitu loh. Iya, padahal kan kita sangat calm and collected. Iya, kita calm and collected. Kita tuh bakal yang kayak orang-orang sophisticated pesan Indomie. Yang kayak, Mbak, Indomie 1. Telurnya gimana? Telurnya setengah matang, cabenya 2, pakai caisim, batangnya dibuang. Oh gitu, oke. Kita buatin dulu ya, Kak. Iya. Thank you ya. Wardos. Kita bersatu. Kenapa kamu inget ada yang gitu sih? Kenapa kamu inget ada yang gitu sih? Nggak tahu, nempel. Nempel? Coba kamu kayak jangan Pipa kecewa kamu- gitu dong. Pipa kamu bocor. Telepon saja. Wardos.
kita kuat. Terus. Udah ya. Males. Capek banget. Kayaknya kita harus berpikir sih. Menurut aku lirik yang aku mau masukin itu kita langsung ketik untuk produser musiknya ya. War Where War. Aku maunya. Ada lirik War Where War. Kenapa sih anjing? Lu baru mulai aja pengen bikin jelek anjing. Kamu maunya yang gimana? Yang sophisticated, yang cool gitu? Enggak dong, semangat. Kita kan solid. Cepet. Aku tau kamu yang keren, fine. No, itu juga keren kok. War ini kan War itu kan liriknya doang. Sesuai gimana kita pembawaannya nanti. Bisa jadi yang kayak War kayak gitu. Bisa juga jadi kayak yang Enggak, aku udah ganti. Apa? Jadi knock. knock. Who's there? Oke, who's there? Knock. Who's there? Oke, itu liriknya ya. Iya. Lanjut lagi. War who? War those. Enggak bagus jadi jayus anjing. Apaan sih? Ingetin, oke sorry. Gue kayak pengen bercanda. Ingetin ini padahal lagu harusnya ya. Oke. Iya. Who's there? Who's there? Siapa di depannya? Tunggu. Anjing norak banget sumpah. Knock, who's there? Ini oke nggak? Rhyme soalnya. Kami everywhere. Norak banget anjir, sumpah. Iya Tapi kan? lucu sih, ya udah. Coba jadi lagu, bayangin ya kayak knock. Who's there? Kami everywhere. Gimana? Lumayan kok, oke. Oke, lanjut. Pakai R, pakai Kita kan ngomongnya kayak sometimes English, sometimes Indo kan. Indo. Jadi kayak kita mix aja. Oke. Kita kayak very, which is literally gitu. Oke. Berarti ya pakai RR lagi, pakai war RR lagi ya. Oke. Kamu kok marah kali. Kayak kesel banget. Sangat anjir, Harus udah lah, mikir mesti. lagi. Iya. Eh, Apa anjir pakai RR ya harus walaupun beser? Kami everywhere. Walaupun beser. Kami everywhere walaupun beser. Nggak tahu, apalagi yang pakai R. Coba kata-kata berakhiran R. Temani kamu walaupun beser. Nggak semua orang beser anjir. Iya kan? Kan cuma lirik anjir. Knock. Oh enggak. Who's there? Ya. Who's there? Kami everywhere. Kami semua berkarakter. Oke. Boleh udah nggak ini RR-nya? Oke. Ember. This is a safe space. Aha. Kita nggak akan ember. Oh, Bohong, padahal dikontenin semua. safe space. Kita nggak akan ember. Safe space, no ember. Oh no, ember lebih keren sih. Iya. Kayak kalau kita nggak akan tuh terlalu inefektif gitu. Iya. Kalimat tidak efektif. Benar. Safe space, no ember. Aku mau kayak for us being better. Padahal better kan? Aduh sakit. Malah jinjit. Lu. Udah tahu jari aku kayak gini, cincin aku ada kayak gininya. Dibawa ke sini. Alah. Tenang aja, we don't see no gender. Keren banget. Keren banget. Oke. We go around like helicopter. Kamu cocok jadi rapper deh kayaknya. We love you, I swear. Oh, we love you. We love and we care. Oke. Like a babysitter. Oke. You can just come, I swear. Udah. Keren. Just come aja ya, just come. Hah? You'll just ya? Hah? Tadi kamu ngomong apa sih? You can just come. Oh, you can just come. Tapi doorstep-nya nggak ada kata-katanya, nggak ada kata-kata wardosnya. Terakhirnya,
Doorstep kita keluar. Mau ada doorstep ya kan? Lucu banget. Jadi sebelum ke doorstep, app dulu baru doorstep. Soalnya dari tadi kan RRR gitu kan. Cari ya. Tung tut, oh yeah, knock, who's there, kami everywhere, berkat. Beser, safe space, no ember, tenang aja, we see no gender, we go around like helicopter. Jangan Jander. lah. Jendera. Safe space, no ember, tenang aja, we see no gender. Gitu. We go around like helicopter. We love and we care like a babysitter. You can just come. Sitter. Kita mau bikin berapa? Ada verse 1, ada chorusnya, ada. Emang gitu ya, Non? Panjang kali gini. Enggak, udah. Udah ya. Udah dong. Tapi terakhir kayak coba just take one step to our doorstep. Tapi jadi kayak cuma ada 2 P kan? Berarti kita harus kayak ada P lagi kan? Atau enggak diakhirin pakai R. Ini enggak? Kami everywhere berkarakter. Temani kamu coba. Bentar. Ini nih, aku ada ide. Lupa lah. Oh, mau curhat, mau help, iya ke doorstep. Gimana? Anjing norak banget ya. Boleh. Nih. Oke. Kayaknya ini udah hard enough ya buat produser musik kita. Iya. Oke, ini recap liriknya. Ayo nyanyi bersama di sebelah sini. Kayak yang TikTok biru merah. Kamu biru, aku merah ya. Oke. Aku salah 2 ya. Oke. Aku beatnya. Oke. Kamu mau yang semana temponya? Ini mau nge-rap apa mau nyanyi? Terserah. Coba nge-rap dulu, susah soalnya kok nyanyi sekarang. Knock, 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 who's there? Kami everywhere berkarakter. Temani kamu walaupun beser. Safe space, no ember. Tenang aja, we see no gender. We go around like helicopter. Hilang, tunggu. We love and we care. Like a babysitter. Just take one step to our doorstep. Mau curhat, mau help, ya ke doorstep. Tapi aku kayak pengennya genre-nya tuh kayak koplo nggak sih? Oke. Koplo, coba koplo. Gimana ya aku musiknya? Susah. Knock, knock. Kok jadi kayak sama nih. Susah tahu ternyata koplo. Susah, koplo. Coba yang jazzy gitu, jazzy. No. Who's there? Kami everywhere. Teng. Wih. Anjing, lu beneran jadi ininya doang. Nyanyiin apa? Usaha dikit apa? Kerja juga apa kerja? Susah. Coba ya. Jadi kalau jazzy susah ya, kayak lebih ke lagu-lagu soul R&B gitu. Gimana soal R&B? Yang kayak zaman-zaman sekarang kayak lagu-lagu Jeremy Passion. Oke. Knock, who's there? Kami everywhere. Berkarakter, temani kamu walaupun beser. Safe space, no ember. Tenang aja, we see no gender. We go around like helicopter. We laugh and we care. Like a babysitter. Just take one step to our doorstep. Mau curhat, mau help, ya ke doorstep. Aduh. Kayak udah oke lah ya. Udah capek sih lebih tepatnya. Iya, udah capek sih. Ini nggak akan kayak gitu sih nanti hasilnya ya. Iya, semoga hasilnya sih semoga nggak asal kayak kita lah ya. Ini gambarannya aja ya. Cuman menurut aku kalian harus udah hafalin dari sekarang mau nadanya kayak gimana, tapi kayak hafalin aja gitu. Hafalin liriknya. Kayak kalau lo nggak hafal lo nggak anak sini lo bro. Lo bukan bagian dari kita. Berarti lo nggak kuat, lo nggak persahabatan, Lo nggak jaya. Aduh capek banget. Jujur ini adalah episode paling susah selama kita syuting doorstep. Iya, ini episode paling mikir selama doorstep. Iya karena biasanya kita we yap, nothing. Iya, kosong kepala, ngoceh aja kayak manusia paling pintar kan. Iya kan? Kalau sekarang kok gue pusing.
ternyata musikalitas kita tidak setinggi itu. Ternyata bukan cuma tidak setinggi itu, tapi rendah. Enggak. Oke, kayaknya itu kita akan serahkan ke orang yang lebih ahli ya. Jadi kita udah cukup ngebahas yel-yelnya, namanya udah dapat Wardos. Terserah kalian mau kepanjangannya kayak warung doorstep kayak warga doorstep kayak atau punya kepanjangan lain yang menurut kalian sangat kreatif, tulis di kolom komentar. Gue suka banget deh warga-warga kita nih kayak si Ayu ya kan, si Kevin, si Mas Anggara. Itu tuh kayak kalau kita nanya terus di kolom komentar beneran dijawab. Iya, beneran di komen kan? Iya. Terus begitu kayak komen-komen yang kita jawabin itu, dia respon lagi di komen. Iya. Oh, gemes banget. Kok gemes? Tapi emang kamu kenapa sih kayak sebel banget ngebahas yang ngetren sama aku? Karena kamu nggak tahu apa-apa, Non. Aku tahu, aku nonton Squid Game. Sebenarnya itu udah Udah agak ngetren lama. banget gak? Itu udah agak lama sih, tapi oke. Di Squid Game, apa sih yang kamu pikirkan? Kamu nonton yang ini nggak? Yang mainan benerannya? Yang orangnya? Hah? Kamu sempat nonton sama aku awalnya. Iya. Kamu nontonin lagi nggak? Oh, yang itu, yang orangnya beneran, yang kontestan manusia sekarang ini. Iya, itu kan mereka kan kayak Drama-drama gitu kan. dan mereka tuh kayak beneran bikin apa sih namanya? Strategi, gue mau jadi orang yang kayak apa gitu kan. Iya, jadi buat konteks buat kalian yang nggak tahu, jadi Squid Game itu yang kita tahu kan drama Korea. Nah, ini tuh kompetisi betulannya dibikin dari mengambil dari si drama Koreanya itu. Jadi kontestannya itu bukan kayak aktor atau aktris tapi benar-benar manusia biasa gitu. Iya. Tapi kalau misalkan lo mau masuk Squid Game, lo mau jadi orang yang kayak apa? Ada strategi nggak? Apa lo kayak ya udah dong mau aja masuk begitu mati gitu? Lo gimana? Yang pertama, kalau aku masuk Squid Game, aku mau Berterima kasih kepada orang tua dan sahabat-sahabatku yang telah mendukungku. Aku pasti minta izin dulu sama orang-orang terdekat aku, karena kan pasti kan dalam artian kayak meninggalkan kalau aku misalnya tidak beruntung untuk sebagai pemenang. Terus juga aku ingin berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan aku kekuatan dan jalannya supaya aku bisa memenangkan gitu kan. Nggak, lu skripsi anjir. Emosi. Lo mau jadi gimana, Non? Gue bakalan mau jadi orang yang kayak very strategist dan sangat oportunis. Kayak gue akan ngeliat mana yang cocok nih buat gue untuk challenge ini. Gue akan kayak nemplok satu circle. Terus kayak kalau udah, wah ini challenge selanjutnya kan gue gak tahu apa. Jadi gue akan coba adjust lagi, ngeliat lagi mana yang menurut gue kasih chance dan karakternya kayak bisa nggak nih gue sama mereka-mereka ini. Atau karena at the end of the day kan you stand alone kan. Gue akan membuat strategi di mana yang akan lolos, kalau misalnya teorinya benar semua, kejadian semua, yang akan lolos adalah orang yang bisa gue kalahin, yang weaker than me. Yang kalau bisa emang jelas-jelas kayak gue akan bantu dia sampai dia ke finals bareng gue. Abis itu gue kalahin gitu. Keren lo. Anjir keren lo. Karena kan kalau misalnya kita, yang penting kita masuk final. Tapi lo gak tahu lawan lo ternyata lebih pintar, lebih kuat. Iya. Ya kan? Terus ternyata challenge terakhir adalah kayak menggunakan kekuatan fisik. Gue kalah. Menggunakan kekuatan otak, gue juga kalah. Karena gue biasa aja, mediocre gitu kan. Jadi gue harus memilih lawan gue yang bisa gue kalahin. Nggak, lo bakal membantu satu orang bodoh ini buat menyandingi lu nanti di final. Tapi gue harus lihat orang bodoh ini apakah dia beruntung atau enggak. Kan biasanya tuh banyak keberuntungan gitu kan yang ada nggak sih, pasti lo ada deh satu temen yang selalu kayak dia tuh selalu beruntung hidupnya. Gue nggak bilang orang ini kayak bodoh atau apa, enggak, tapi kayak emang selalu beruntung aja. Either dia pinter, bodoh atau segala macem, tapi selalu beruntung aja. Nah gue mau lihat tuh kalau dia orang yang beruntung terus, gue nggak mau, takut. Iya, karena itu tuh emang kayak nempel loh. Iya. Kayak nempel sama jiwa. Kayak gue ada temen gue, dia itu gimana ya? Gue gak bilang dia bodoh, tapi gue bodoh. Dan dia itu tuh sama gue. Oh, oke. Iya, gue gak bilang dia bego ya. Iya. Terus Atau dia, lebih ke ide aja sih, kalian sama-sama bodoh gitu aja sih ngomongnya. Iya. Bukan gue yang ngomong dia. Iya, kita sama-sama bodoh. Jadi kayak, gimana sih, gue makan apa yang dia makan lah gitu semuanya. Iya, oke. Terus tiba-tiba dia bisa dapetin sekolah yang dia mau. Dan bukan cuma dia mau, dan dimauin semua orang. Nah kita tuh kayak, lo keren sih. Maksudnya biarpun gue sambil awalnya gue agak mikir kayak, ya orang kan dongo ya gitu. Kok bisa gitu kan? Kok bisa, tapi kayak ya emang, ya mungkin ada usaha-usaha yang kita nggak lihat. Cuma
gue tetap ngerasa faktor luck itu gila sih. Itu gila banget. Iya, dan itu nempel. Makanya gue setuju. Enggak sih, gue bukan setuju. Gue gak kepikiran sama yang lo pikirin tadi. Cuman lo keren. Makasih ya. Tapi sejujur-jujuran nih, kalau misalnya gue ikutan, menurut lo gue akan bertahan sampai stage berapa? Mon? Anjing lo, mahal. Enggak. 2. Serius? Iya. 2 tuh yang bareng-bareng itu ya? Iya, yang pertama, enggak sih, enggak. Spoiler alert kalau belum nonton, tapi udah lama lah, harusnya nggak spoiler. Iya, harusnya udah pernah nonton lah. Enggak, mungkin stage pertama lo lulus karena itu kayak hysterical ada hysterical strength. Ini tuh kayak kepintaran hysterical gitu. Kayak tiba-tiba lu pintar, tiba-tiba lu aware sama surroundings lu yang kayak gue nggak boleh ngelakuin ini nih. Kayak gitu. Iya, tapi kayak lu langsung automatically pinter gitu karena lu lagi keadaan mendesak. Survival ability-nya iya. ya. I see. Jadi di stage 1 lo lulus, stage 2 lo lulus lagi karena lu masih kayak trying to grasp semuanya, tapinya lu udah mulai gue bisa, gue tenang, dan stage ketiga lu mati. Gue juga melihat diri gue begitu lagi. Walaupun kayak strategi gue gitu kan ya. Iya. Tapi kalau misalnya gue like picturing myself, ya lagi stage 3 lagi. Iya kan? Karena kalau stage pertama, karena kan orang tuh banyak, kenapa stage pertama di film itu menurut gue masuk akal, kayak orang tuh pada panik kan. Karena tahu ternyata gue di-eliminate kayak gini gitu kan. Iya, jadi masih banyak gerakan-gerakan, dia tuh gerakan panik sebenarnya. Iya, gerakan-gerakan panik yang coba untuk kabur segala macam gitu kan. Which is not a smartest move, ya kan. Makanya kayak mungkin stage 1 tuh kemungkinan besarnya tuh gue lolos. Gue setuju. Stage 2 kan kalau di seriesnya kan ganti-ganti tuh ya stage 2-nya kan. Yang di series pertama, season pertama tuh kan Dalgona. Season kedua tuh season kedua tuh yang muter gitu, yang bareng-bareng. Iya, yang bareng-bareng, yang kayak diikat tali. Iya. Itu terakhir. Enggak ya, yang terakhir sebelum ini kan yang ini yang kayak apa tuh namanya, bukan Ferris wheel. Yang Carousel yang itu kan, yang kayak berapa orang dalam masuk dalam ruangan kan. Iya, karena kan dia lebih banyak, yang season 2 ini kan lebih banyak yang berantem gitu kan. Iya. Pas mereka lagi di bunk bednya itu kan. Coba bentar, stage is good kan. Di Flying Stone Players. Iya tuh, pentathlon. Oh iya. Yang kedua lu masih bisa sih. Iya, tapi kayak itu tergantung gue milih sama siapa. Betul. Tapi itu juga susah sih karena kayak lu masih, orang-orang masih panik, lo masih belum punya temen gitu loh. Terus dependent into each other gitu kan. Iya. Tapi masih ya bisa sih menurut gue, lo bakal nemuin orang yang oke karena lo bakal berusaha untuk jadi si jago penanangnya. Iya kan? Iya. Lo bakal cari dulu satu-satu nih mau yang mana kira-kira, terus gitu kayak tenang, calm and collected. Terus yang ketiga lo bakal mati karena ternyata kayak anjir gue gak calm and collected lagi gitu. Iya, kayak udah capek sebenarnya under pressure. Yang ketiga tuh ngapain ya? Yang itu yang karosel. Iya ya? Iya. Oke, ya di karosel lo mati sih. Iya. Kayaknya sih ya. Iya, gue rasa sih lo kayak udah, karena itu lari-larian lo bakal panik banget. Iya. Udah nggak bisa calm and collected. Iya, kalau yang pertama itu kan lo kalau panik masih berhenti gerak, kan? Iya. Itu masih bisa kan. Kalau misalkan lo panik dan harus bergerak, gue rasa lo bakal bodoh sih. Iya. Iya. Gue setuju. Karena gue either kayak lu mikir lama banget baru gerak, atau lu gerak aja tanpa mikir. Nah, kayak yang 3 tuh pasti gue kayak gerak aja tanpa mikir, kayak udah panik banget jadinya. Setuju. I see. Menurut lo gue bakal gimana? Will I win? Menurut gue, lu adalah kalau kita nonton dramanya nih misalnya ya, misal lu ikut gitu, lu adalah karakter-karakter yang orang nggak expect, kok dia bisa sejauh ini ya, gitu. Menurut gue. Karena sebenarnya kayak, gue agak sedih sih, tapi kayak banyak banget menurut gue orang yang underestimate lu. I think even yourself. Karena kayak, kalau gue ngeliat ya, ini orang nih pinter, tapi bodoh at the same time. Karena you don't even realize that you're smart. That's why you're stupid. Jadi kayaknya, kan gue gak tahu nih season 2 ini stage-nya apa. Yang selanjutnya kan, belum ada kan bersambung. Kalau ngeliat dari season pertama, lu paling kalahnya di yang ini. Gue lupa yang tarik tambang duluan apa yang kaca-kaca. Kayak stage 3 atau 4 gitu. 4 lah. Kenapa? Kayak
Pertama, gue ngerasa kayak lu tuh emang calm and collected sih, yang orang-orang nggak tahu. Terus yang kedua, kan dalgona lagi-lagi calm and collected. Yang ketiga, lo itu karena lo calm and collected, jadi lo udah yang menjadi masalah terberat tuh sebenarnya adalah mencari grup. Oh, iya. Iya. Gue bakal bingung cari temen sih. Iya, mencari grup. Mungkin, tapi karena lo lucu, gemas, dan kelihatannya lo kayak sangat calm and collected, menurutku bisa-bisa aja. Karena udah survival nih, lo dipaksa untuk mingle. Iya. Jadi mau nggak mau, menurutku lo bisa. Nah, kayaknya di yang 4 deh, yang kaca-kaca itu deh. Yang loncat. Iya, kayaknya Karena pakai intuisi doang kan? Iya, pakai Yura Yunita kan? Iya. Intuisi. Itu, tapi orang-orang yang lo kenal ini dari yang tarik tambang, itu kayak menggunakan Anda sebagai batu loncatan. Jadi Anda didorong dari kaca itu. Shit, iya. Kelihatan Iya. kayak gitu gak sih? Iya anjir, iya sih. Iya kan? Iya. Kayak lu tuh bisa lebih jauh kalau lu tuh nggak bukan dipakai ya, tapi di took advantage sama orang lain. Iya. Shit, iya. Gue misalkan di situ gue bakal di take advantage sih. Dan lebih ke jadiin apa sih, beneran jadi batu aja buat nyobain kayak jatuh nggak nih kaca gitu kan? Iya, iya. Kayaknya sih gitu sih. Jadi kita sama-sama nggak menang ya, Non? Iya lagi. Tapi kalau dari circle kita, emang siapa yang bakalan menang? Nggak ada sih. Tapi menurut aku the farthest itu bisa jadi Nay. Iya, Karena dia Nay beruntung. Iya. Nah itu bukan beruntung sih. Nah itu tiap kali bakal beruntung ketemu sama orang-orang yang beneran sayang sama dia gitu loh. kayak Nggak di-take ibaratnya advantage. Masuk satu circle sama main karakter lah. Iya. Iya setuju. Karena dianya pasti bakalan bodoh, teriak-teriak, begitu panik. Iya kan? Kalau dianya sendiri, gue yakin kayak cepet sih nih orang. Tapi Iya. dia bakal ketemu. Biasanya kalau misalkan di film-film yang cepet-cepet kayak gitu, itu tuh tiba-tiba lama. Iya. Iya kan? Iya. Nanti kan dia pasti bakal satu kelompok sama main karakter pasti. Iya, gue setuju sih. Nah sih. Icut cepet, Itu cepat. Noe cepet banget. Cepet banget. Stage 1 kayaknya mereka. Saya satu. Enggak sih, gue rasa Icut 2 lah. 2 Noe. kalau misalnya di 1 dia gak panik pas udah di ujung garis tuh. Iya. Iya. Kalau Noe soalnya pas lihat ada orang yang ditembak pasti bakalan langsung panik dan sangat bergerak dan berlari. Pasti dia ini yang kayak, aduh aku mau kabur dari sini. Iya. Iya. Icut kayak di 2 karena dia udah pusing karena Noe-nya juga udah gak ada. Jadi dia yang kayak, udahlah. Iya, gitu. dia bakal juga kayak begitu waktunya udah mau habis kayak, udahlah kesel kali aku. Iya. Sudah. Iya betul. Setuju sih. Menurut aku Squid Game itu masih ngetren. Tapi kamu bilang kayak itu udah lama. Emang apa yang lagi ngetren sih? Nggak tahu lagi. Jujur nggak tahu. Sekarang gue lagi nggak nontonin yang ngetren sih. Belum nongol lagi. Cuman sekarang sih masih nggak sih. Squid Game itu masih ngetren. Tapi karena keluarnya udah agak lama dan gue langsung nonton pas keluar. Jadi buat gue tuh kayak itu tuh kayak so long ago. Gitu. Makanya gue udah mulai kayak lupa-lupa. Tapi sebenarnya masih ngetren banget. Sekarang kan juga apalagi masih ngetren yang si siapa temennya G-Dragon yang di Big Bang di situ? Top. Oh iya, dia kan siapa namanya? Thanos. Jadi Thanos. Kayak Thanos kan lagi jadi naik banget kan. Kayak orang tuh lupa, bukan orang sih, nggak tahu ya. Gua sih lupa ada top di dunia ini. Padahal dulu gue tuh sangat suka Big Bang. Gue lupa tiba-tiba dia nongol lagi. Karena lu udah nggak into K-pop world nggak sih? Iya. Jadi kayak tiba-tiba orang-orang jadi inget lagi nggak sih? Dan karena itu kan udah lama banget sih, dia tuh udah lama kan, dan udah tua gitu loh. Terus dia nongol lagi dan jadi terbagi sekarang, ada yang benci sama Thanos, ada yang suka banget. Iya, yang kayak if I'm in a Squid Game, I'll be like terus Thanosnya kan yang kayak gitu kan. Kayaknya gue juga at first gue kesel banget sama Thanos. Kayak dorong orang. Tapi gue bisa jadi kayak gitu sih. I would, tapi karena gue yang nonton, bukan gue yang ngerjain, iya, jadi bener, kayak bener. jahat banget anjir gitu loh. Kayak isi anjing gitu kan. Iya. Iya bener. Cuman kayak kalau makin ke terakhir-terakhir tuh kayak dia joget-jogetnya tuh kayak, iya nggak sih, kayak lo keren sih, lo tetap sane, biarpun lo take something to be sane. Ya that part itu kayak buang aja, tapi keren. Kerennya mungkin lebih ke ini ya, kayak orang tuh kan kalau ada namanya tension management atau kayak bisa bekerja dalam tekanan. Nah, kayak gitu.
orang tuh biasanya kayak iya bisa bekerja dalam tekanan tapi stres. Kalau ini tuh kayak bisa bekerja dalam tekanan tapi hahaha gitu kan maksudnya. Itu yang bikin beda dia sama si kontestan-kontestan lain. Dan kayak facial expression dia tuh emang cute sih, gimana ya? Ya emang pada dasarnya kamu emang suka dia kan? Iya. Dulu pas sebelum ada ini juga sempat ada masalah kan dia kan? Oh iya. Iya setahu aku sih, kalau correct me if I'm wrong, but iya sempat ada masalah gitu. Tapi emang udah lama sih, kayak dia tuh kan ada ini juga, ada leaknya informasinya. Tapi ini nggak tahu bener apa enggak. Gue sempat baca-baca aja gitu. Kalau ternyata tuh kayak dia pengen banget kembali lagi ke industri entertainment di Korea. Karena di Korea kan susah banget ya kalau lu udah bikin salah gitu kan. Kayak susah banget gitu. Ya udah nggak ada yang mau gitu kan. Nah, si temennya, si main karakternya siapa sih bapak itu? Ya si bapak itulah. Itu tuh temenan sama si Top. Terus katanya si Top itu kayak pengen dong gua masuk karakter si Thanos ini. Nggak apa-apa nggak dibayar gitu. Yang penting cuman buat gue bisa at least ketemu fans-fans gue lagi gitu. Untuk gue kembali lagi ke dunia entertain Emang gitu. udah kemarin enggak lagi? Terus katanya sih ya udah nggak. Terus katanya si sutradara ini awalnya nggak setuju. Kayak even lu nggak minta dibayar tapi kayak gue nggak setuju karena kan segala macam lah alasannya gitu. Tapi si main karakter ini si bapak itu tuh kayak bukan kayak ngeyakinin sutradara itu kayak tenang, dia bisa kok, dia ini mau punya kesempatan kedua gitu, dia mau nunjukin bahwa sebenarnya dia tuh punya talent, nggak cuman ada masalah aja gitu, dia pengen kasih kesempatan kedua lah intinya ke si Top ini gitu. Tapi gue nggak tahu sih benar apa enggak, cuman itu kayak di berita-berita gosip gitulah. Oh iya. Kamu kayak ibu-ibu aja. Iya, kamu kan kayak kalau aku tuh suka baca gosip tuh, baca entertainment di Korea gitu. Nggak, maksudnya kayak aku tuh sempat suka banget Big Bang. Maksudnya I still do, gue masih suka banget. Tapi saat itu karena gue suka banget G-Dragon. Cuman kayak ya udah gue suka apa yang dia bikin, aku suka muka dia, aku suka baju-bajunya, gayanya, tapi emang bukan dia ceritanya gue nggak cari tahu gitu loh soalnya. Oh, lu kayak nggak tahu di belakang layarnya tuh gimana gitu nggak tahu? Gue cuma ya? tahu mereka performnya gitu, karyanya doang gitu. Makanya belakangnya gue nggak tahu sama sekali. Makanya gue pikir mereka kayak, kalau gue kira selama ini di Korea itu kalau misalnya apa namanya, boy band, girl group itu tuh udah lama, udah berumur tuh ada kayak certain age yang kayak lu udah nggak, udah nggak perform aja, cuman performnya tuh kayak fan service gitu gue kira. Jadi kayak ya udah emang udah waktunya aja, tapi dan mereka udah kaya raya mampus juga gitu loh dari royalty and things kan. Jadi kayak ya udah, jadi gue nggak pernah tahu. Jadi sebenarnya kalau mereka kayak udah lama-lama gitu, kayak contohnya kayak Girls' Generation dan mereka tetap satu grup, itu tuh mereka bisa aja untuk bikin lagu baru. Dan kemarin sempat ada tuh Forever One kayak tahun 2022, mereka tuh lama banget kan. Nah itu tuh bukan kayak certain age, jadi mereka udah nggak perform kayak cuma gini. Itu karena lebih ke ini sih, kayak pertama biasanya mereka udah debut sendiri-sendiri, kayak ada yang jadinya aktor, ada yang jadinya emang fokus musik, ada yang jadi DJ. Nah untuk ngegabungin lagi, bikin lagu lagi, debut lagi tuh susah. Di situnya sebenarnya. Terus akhirnya ya udah, kayak biasanya ada yang kayak bubar, biasanya ada yang tetap bareng tapi kayak lama baru bikin single lagi kayak gitu. Jadi it's still there. Karena kalau misalnya kayak farewell atau misalnya bubar, itu nggak perlu nunggu lama misalnya. Bubar-bubar wae. Ada kok yang seumur jagung kayak setahun terus sudah bubar gitu. Berarti mungkin emang sebenarnya banyak juga yang kayak emang kenapa nggak bikin lagi ya karena unnecessary aja. Iya. Udah nyampe. Ke goalnya udah nyampe ya udah. Iya, kayak sebagai grup udah nyampe. Jadi kayak ya udah as a udah pecah member gitu, aja ya udah sendiri gitu, bagus gitu. gitu, Iya. udah super duper terkenal, udah kaya raya. Dan yang paling susah itu begitu membernya udah fokus sendiri, mau digabungin lagi nih misalnya sama agensinya kayak ayo bikin lagu satu lagi, ada yang kayak sibuk sendiri lah sih mungkin kan, jadi kayak susah banget jadwalnya. Makanya kalau misalnya yang grup-grup senior kayak 21 tapi kan banyak banget perform comeback gitu kan ya. Iya baru comeback lagi itu setelah sekian lama. Itu tuh fan service gitu tau. Setelah sekian lama drama, mereka tuh ada drama gitu antar member atau antar agensi, I don't remember, I don't recall it. Yang tahu komen kayak gitu. Terus akhirnya nih kayak akhirnya mereka mau bareng lagi gitu. Either agensinya, member segala macam.
gitu. Biasalah kan kayak legend comeback tuh everyone langsung kayak attention Iya, gitu kan. nggak, 21 tuh gue bener sampai kaget gitu loh yang kayak karena gue tuh 21 itu tuh saking wahnya gitu tuh bahkan gue nggak sama sekali nggak ada, bukan yang model yang kayak oh iya ya ada 21, enggak, gue nggak pernah lupa ada dia gitu loh. Iya kan? Masih tahu. Masih gue nyanyi gitu di kepala gue. Goce, colok. Itu masih kan. Masih selalu gitu. Iya. Emang luar biasa sih menurut gue. Iya. Kayak kalau emang udah legend tuh nggak perlu minta ingat gue dong. Emang kita ingat. Iya pasti ingat gitu. Dan kayaknya 21 tuh emang pasti ingat banget sih. Kenapa jadi K-pop ya? Anyway, kayaknya emang karena kita liburan nggak sih, jadi kayak nggak fokus sama trend what's on social media juga. Iya sih, dan apalagi juga kayak kita di sini kan FYP-nya FYP sini ya. Iya. Jadi susah juga nggak tahu. Mending kita baca kolom komentar yuk. Oh ngew. Kamu nggak suka ya cara ngomong aku ya? Aku kira kamu yang nggak suka. Dari Diva Lestari 2658. Hayo Kak Nona, lupa baca. Hayo Kak Nona, lupa nggak baca tarot, ada hukuman lagi nggak sih? Udahlah, kan yang kemarin tuh karena tamunya banyak, terus kayak spontan uhuy gitu. Nggak ada cerita spontan uhuy, itu kan harus bagian dari kita, tongkrongan kami. Knock knock knock, who's there? Ini Nona mulai kasih hukuman lagi nggak sih? 2 nggak sih hukumannya? 1 Kak, boleh nggak 1 aja? 1 Kak. 1 Kak. Apa? Mau lu apa sekarang? Gue tanya sama lo. Biasa aja dong anjing. Kok marah sih? Terstrap. Alah, yang kayak gimana? Ini kan cantik-cantik aja. Yang kayak gue cantik gitu. Ntar aku liat TikTok kamu dulu aja lah. Iya. Iya kayak TikTok aku. Coba aku liat TikTok kamu. Iya. Oh. Gampang kan? Yaudah, ntar aku bikin yang kayak gini. Iya. Kayak sekarang tiap ini ada hukumannya. Kamu kalau lupa apa kalau biar ada hukumannya? Jangan fokus sama yang lain. Fokusnya lagi di kamu, Non. Udahlah, aku mau lanjut komen aja. Dari Rar. Oke, dari Rar. Kamu kenapa nangis aku? Jangan nangis lagi, aku pukul kamu. Oke. Aku tuh sebel. Temen aku yang ngajak main. Giliran ketemu. Biasa aja. Gini bacanya. Aku tuh sebel. Karena itu juga kasih. Itu juga gak biasa aja. Aku tuh sebel, temen aku yang ngajak main, ini tangan lu kenapa naik anjir? Giliran ke tempat main, dia suka telepon pacarnya. Padahal dia tahu aku nggak punya pacar. Ya tau lah kalian perasaan tuh gimana. Sebel banget. Niat dia ngajak main apa? Kalau mau telepon video callan pacarnya LDR itu, kenapa nggak di rumah aja nggak sih? Nikita Agik nggak sih? Paling cantik nggak sih? Body seksi nggak sih? Bisnis sukses nggak sih? Punya itu nggak sih? Nikita Agik nggak sih? Pokoknya harus kayak gitu lagunya. Dan kalau nggak telepon teman yang lain, yang nggak aku kenal, itu tuh udah berkali-kali dan aku, banyak kali lah, aku cepat aja ya. Aku waktu setiap mau berangkat nggak pernah kepikiran kalau dia bakal ngelakuin itu dan itu lagi. Dan waktu main digituin rasanya tuh pengen marah banget, tapi aku tuh nggak bisa marah secara langsung. Cuman dalam hati aku tuh marah, padahal kalau aku tuh main berusaha banget nggak main HP dan tujuan mau cerita-cerita. Gitu tuh nggak sopan gak sih? Walaupun ya termasuk deket lah temenan sama aku. Ini aku cewek, dia juga cewek. Aku langsung dikasih tahu ya. Menurut tanggapan kalian gimana ya, Kanona, Kayas? Kalau menurut aku ya, ngomong, konfront, jelasin, nggak suka. Kayak, ya lo mau teleponan doang, ya di rumah aja. Tapi ngomongnya jangan gitu. Ngomongnya kayak, kita ngobrol nggak sih cerita-cerita gini. Kayak, soalnya aku ngerasa waktu aku, soalnya aku ngerasa aku tunggu bentar ya. Aku ngerasa, aku bingung Oke. Aku bingung Coba nih ya, nanti kamu bantu nimpalin ya. Kamu udah mulai muter-muter kepalanya ya. Iya. Kamu lapar ya, belum makan sekali ya? Iya, sama. aku juga lapar.
Jadi menurut aku tuh depends on teleponannya berapa lama. Ada teman aku yang benar-benar 24 jam telepon terus. Oh. Iya. Tapi ada juga yang kayak oke, dia cuman ngecek aja kayak ngobrol-ngobrol kecil dikit kayak 10 menit, setengah jam, sejam tuh masih ya udah nggak apa-apa karena biasanya kalau misalkan kalau nggak tahu ya kalau gue ketemu sama teman-teman gue tuh lama pasti kayak hampir seharian at least 4 jam. Ya kan, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu dan gue nggak juga sometimes kita nggak tahu pacarnya tuh gimana, mungkin pacarnya kayak nggak suka kalau gimana sih kayak maksudnya kayak cemburuan ketakutan banget gitu loh kayak atau nggak kayak mereka emang rules pacarannya begitu yang kayak harus teleponan gitu. Cuman kalau misalkan sampai 24 jam dan sampai yang bener-bener ngobrol sama pacarnya bukannya cuma HP-nya nyala doang, itu tuh gue kesel, gue bakal ngomong, nggak sih kalau misalnya nyala doang gue ngomong juga ya. Kalau misalkan deket kan posisinya kalian deket kan. Kalau deket ngomongnya langsung biasa aja nggak sih, kayak langsung aja yang kayak kenapa telepon mulu sih anjing? Katanya sama gua. Kalau kamu baliknya sono gitu. Iya sih deket sih katanya. Kan deket. Ya kan. Cuman ya considerate dulu aja, nggak tahu maksudnya kalau misalkan lu tahu gimana kok cara ngomong baiknya gimana? Kamu kok napas nih? Nggak ini coba kalau misalkan aku ngomong sama kamu, misal kamu gitu ya. Kamu kenapa sih teleponan terus? Katanya mau main sama aku. Itu cara kamu sih. Iya, aku pasti nggak enak dan nggak kesal. Iya, coba kalau aku yang teleponan. Pokemon yuk. Ayo. Ntar ya aku diajak Pokemon. Dadah. Oke gak? Oke. Aku nggak. Biasanya kalau misalkan teleponan terus, jawabannya bakal yang kayak, ntar dulu bentar. Kayak seakan-akan lu yang mengganggu gitu. Iya. Yang sakit itu kan? Coba itu. Pokemon yuk. Okay. Terus kamu menjawabnya itu? Iya. Ntar dulu bentar. Aku gak ada pacar lah, aku juga mau. Udah, jadi itu ngobrol bertiga. Nggak tau, gue juga bingung ya kayak. Nggak tahu sih. Depends anjir. Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya, tergantung kalian model temenannya gimana, tergantung kan lu tahu pasti nih temen lu sama pacarnya tuh modelan pacarannya kayak gimana gitu loh. Jadi kayak kalau karena dia temen lu, kalau misalkan deket aja, ya lu tinggal cabut. Iya sih, gue sih pasti kayak gitu sih. Kayak bete, ya udahlah gue balik aja dulu lah, lu teleponannya dulu gitu loh. Iya benar. Gimana ya kalau misalkan deket banget sih, gue ngerasa gue nggak usah ngobrol sama lu, ada lu aja sebelah gue udah cukup. Benar, tergantung sih makanya. Tergantung cara temenannya. Kalau misalnya emang berarti mungkin cara temenan dia tuh kayak gitu, kayak yang Ayas kayak yang penting gak harus ngobrol banget. Kalau ngobrol, kalau nggak ada yang harus diomongin, kita kan nggak harus ngobrol terus kan setiap ketemu gitu kan. Ya udah, yang penting ada presence lo di sini, gue seneng. Ya itu kan lo juga obrolin kayak mungkin dia ngajak main tuh pengen ngelihat lo aja gitu. Terus habis itu kayak ya udah nggak ada yang diomongin, kok telepon pacar gue aja deh gitu kan. Iya, bisa jadi gitu juga. Tapi makanya coba beda sih sesuai circumstancesnya aja di relationship kalian berdua dan juga relationship orang itu. Gitu, tapi diomongin sih tetap harus ngomong ya. Harus ngomong sih kayak mungkin the listnya ngomong yang kalau lo nggak mau kasar banget kayak main mulu sih lu pulang aja sono, jangan kayak gitu. Mungkin lebih kayak main mulu, telepon mulu kan kayak dan teleponan mulu lah, aku mau cerita. Gitu atau nggak langsung kalau misalkan deket kan pasti deket juga sama pacarnya nggak sih? Nggak tahu ya, kalau kita gitu nggak sih? Iya. Kita pasti tinggal ngomong nggak sih sama cowoknya yang kayak pinjam bentar ya mau cerita, nanti lagi teleponnya pas di rumah. Iya, atau enggak cowoknya dengerin juga aja cerita. Kan lagi ngomongin cowoknya. Benul. Susah lagi. Iya kan? Kode ya kan? Kode. Ngomongin. Iya. Intinya ngomongin aja. Gimana cara lo biasa ngomong sama dia? Iya. Sesantai mungkin dan senatural mungkin tanpa lo ngerasa kayak takut salah ngomong, karena semakin lo takut salah ngomong, semakin dia ngerasa kayak itu a big thing banget. Iya, gitu. Jadi yang kayak jangan yang kayak aku mau ngomong sesuatu. Iya. Tapi kamu jangan marah. Jangan kayak gitu. Jangan, biasa santai aja. Santai. Kayak seakan-akan itu nggak bothering you that much. Iya. Iya. Biar dia nggak ngerasa kayak ternyata sama ini gue salah gitu. Iya. Dan nggak usah terlalu yang kayak aku tuh sebenarnya kayak pengen banget ngobrol sama kamu, tapi kamu malah telepon aja. Jangan terlalu salahin dia gitu. Iya. Nanti malah kayak dianya kok kayak gini banget sih temenan sama lo gitu. Iya, takutnya. Iya, takutnya cowoknya ini juga marah kalau misalkan nggak ditelepon atau gimana, dia mikirnya kayak kalau nggak ngertiin gue sih kan lo temen gue, lo kan tau cowok gue gimana gitu-gitu kan juga bisa. Iya, ribet tuh nanti. Good luck for that. Ngerti aja sih. Rar.
Next dari I miss your tan skin. Nonas, ini random banget. Ih lucu banget. Nonas. Aku jadi pengen beli topi nanas deh. Lucu. Aku capek mau cocok lagi seperti ini. Ini random banget, tapi pengen nanya, kalian lebih takut gagal atau takut nggak nyoba sama sekali? Simple. Takut nggak nyoba sama sekali? Takut gagal? Nggak simple ternyata. Why? I don't know. I just don't like to fail. Oh, kamu tipe yang kayak Zona nyaman. kalau misalnya bakalan gagal, kamu nggak akan mau lakuin itu sama sekali. Makanya you just enjoy the things that you good at it. Ya, betul. Makanya gue adventurous dan gue suka ya coba aja dulu gitu. Yeah, and I don't. Itu kayak pernah kita bahas di episode 2 deh soal rasa penyesalan. Karena intinya adalah gue paling takut sama rasa nyesel. Gue nyesel nggak coba, gagal nggak apa-apa. Yang penting gue udah coba karena hidup cuma sekali. Kalau gue, soalnya kan kayak kalau misalnya nggak nyoba kayak Nggak akan gagal. Dan kalau nggak nyoba artinya gue nggak ada yang gue rasain towards that thing kan. Betul. Jadi kayak ya udah nggak bisa hurt me. Ya nggak sih? Kayak, it's not gonna hurt me because it's not there. Defense mechanism dan juga ya daripada nyobain yang bakalan hurting me, mendingan gak usah sama sekali. Iya. Jadi kayak kecuali gue yakin betul ini akan berhasil, I wouldn't try. Nggak tahu, gue gitu sih. I see. Tapi ini yang di big things ya, bukan yang kayak hal-hal yang kayak aku pengen cobain makan wasabi deh gitu. Kayak itu nggak perlu gitu, itu bodo amat, nggak apa-apa, boleh. Oh itu masih nggak apa-apa? Itu tetap adventurous, boleh. Oke. Tapi kayak hal-hal besar kayak lebih ke karir segala macam gitu, iya gue takut gagal sih. Tapi sangat terpancarkan kan kayak you konsisten di one thing. Lu lihat selama kita temenan, gue gonta-ganti pekerjaan apa yang gue lakukan kan dan hobi gue kan. So ya intinya tergantung orangnya. Lebih takut bagian mananya. Iya beda-beda orang aja sih. Dari Classico Panjang nih kayaknya. N7K. Hai Kak Nona dan Laras, hope you both feeling great. Gemes. Thank you. Kak Nona, I wanna ask you some questions dong. I just rewatched your collaboration video with Noe back in 2018. Whether it's banget. Iya kan, gemes. Whether it's on your channel or Noes. Iya. Noes. Aneh deh, kayak dia aneh deh kalau gitu ya. Iya, nggak cocok nama dia bahasa Inggris. Nggak cocok. Oke. And I've seen a lot of changes you've made. Kanona seems more bubbly and lively at the moment. At the moment, like that time or now? Sekarang. At the moment. At present gak sih? Iya. Oke. Itu karena kakaknya emang udah deket sama Laras DKK atau karena emang sekarang anaknya udah lebih less jutek aja? Because I'm such a grumpy person and I don't wanna be such a party pooper anymore. Maybe some words from you will change my perspective. Thank you. Hope you answer this on the next episode. Some words from me. Ini jahat banget tapi kayak ini yang bikin lo bisa likable dan more likable sih sama orang-orang. Jahat banget tapi ini kata-katanya. Lo tidak spesial. Lo bukan main character. Yeah. Maksud dari kalimat itu adalah kayak lo jangan cuma mikirin diri lo sendiri karena di saat lo jutek, lo grumpy, berarti kan lo memilih untuk meluapkan emosi lo supaya you feel good about it. Yeah. Tapi setelah lo ngerasa enak, apakah orang-orang sekeliling lo ngerasa good about it? Kan enggak. Berarti kan apa? Berarti lo egois, berarti apa? Lo cuma mikirin diri lo sendiri dan lo berpikir bahwa itu tidak apa-apa karena aku adalah main karakter. Tidak boleh. Tidak bisa. Dan ini tuh jadi tidak jahat, jadi less jahat karena ini comes from her mouth. Ya? Iya, dari saya. Iya, karena dia dulu begitu banget. Tapi kan kalau yang pas kamu tuh kayak banyak miskomnya nggak sih kita? Iya, sebenarnya banyak miskom dan banyak pihak-pihak lain juga yang terlibat sebenarnya. Cuman kayak tidak menghapus moody saya. Iya, dia tuh moody banget dan enggak sih, sampai sekarang juga moody. Cuman kayak kita beda tuh harus nggak sih sekarang aku cara keluarinnya? Iya, kalau dia sekarang moody juga, tiba-tiba banget gitu. Kemarin tiba-tiba dia langsung kayak mood aku lagi mood sedih gitu. Tapi dia ngomong mood gue lagi kayak gini. Ya udah, kita juga ngebawanya juga. Oh ya udah, dia lagi sedih kayak. Ya udah, kita nggak jadi kayak kenapa sih nih orang nggak gitu, karena dia ngomong bukan yang kayak langsung gue lagi bete, lo semua harus ngerti. Kenapa lo harus ngerti? Karena gue lagi bete
Enggak. Nah, Karena ya. dia dulu kayak gitu, sekarang sudah tidak. Jadi being moody is okay, it's normal. Tapi lebih Apa ya, kan just control it. iya. Kayak Control sometimes it's how not- kayak sometimes it's not controllable karena itu Hmm, mood kan. Iya betul. Cuman control how you keluarin apa sih Express it. iya express it gitu, karena kalau mungkin bete lu udah selesai nantinya tapi orang-orang udah Keburu nggak suka sama lu. iya keburu inget muka lo lagi bete, karena kalau kita moodnya lagi bagus ngeliat orang bete itu sebel banget kan. Iya, dan untungnya adalah kalian itu kayak give me another chance kan. Karena kayak pokoknya intinya the circumstances waktu itu tuh beda banget sama yang sekarang. Iya. Yang lately lah, kayak 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Dan setelah circumstances itu gue keluar dari dark ages itu, kayak ya udah langsung aman-aman aja kan gitu. Aman-aman aja, kayak gue juga jadi kontrol emosionnya lebih bagus. Terus juga merekanya juga kasih kesempatan lagi kan. Biasanya kan kalau orang udah kayak si anjing nih betean dia males, gue mana lo nggak mau main lagi kan harusnya. Yeah. Tapi mereka mau aja. Jadi kayak good. Thank you. Iya. Ya sih, karena kalau Casey dan Nona karena kita ngerti. Iya, kamu tahu kan Ya. circumstances-nya. Iya, kita tahu circumstances-nya. Mereka tahu situasinya kenapa gue bisa kayak parah banget dulu. Iya, gitu. Cuman kayak kalau buat kamu klasiko, Di saat lu moody, lu bete, lu jutek, lu ingat aja, lu mau diingat orang tuh jadi orang yang kayak gimana. Iya. Kalau lu mau diingat orang jadi orang yang kemudian bete segala macam dan ngeselin, ya udah just keep doing it. Tapi kalau lu mau diingat sebagai orang yang oh dia sekarang jadi lebih baik, dia adalah teman yang baik, jadi lebih asik. Bukannya itu jadi terdengar lebih enak ya? Iya nggak sih? Iya. Lebih enak nggak sih kedengar kayak sekarang dia udah asik tahu, sekarang Iya dia kan? lebih keren Lu tahu. seneng gak dengernya? Dan seneng. Iya Gue kan? ngerasa berarti gue improve selama gue hidup. Iya. Tuh. Dan bukan berarti kayak lu nggak bisa nge-express mood jelek lu lagi kan? Iya. Lu bisa ngomong, lu ceritain kenapa betenya. Kalau misalnya betenya karena kita, lo bisa ngomong. Kayak justru itu temen itu kalau kayak kalian tuh temen gue tuh justru kayak mereka yang ngingetin gue dan bikin gue sadar kalau ternyata gue si jutek dan si Mudian ini dan gue improve dan mereka kayak apresiasi. Iya. Itu sih. Iya, kayak lo lucu gitu. Oh. Kayak ternyata dibalik keresehan lo kemarin, lo tuh lucu. Nyong. Tapi kan kamu juga try hard. Both of us. Dan ya mungkin coba ganti circle juga sih. Siapa tahu temen lo emang yang temen lo emang butuh di BT-in gitu. Ada kemungkinan itu juga. Ini kan cuma tahu dari lo yang ngomong ya. Iya. Bisa jadi lo juga harus ganti. Iya. Coba ya beda-beda orang. Yang saling ngerti lah ya. Iya. It's okay, you can curhat and we can help. Iya. Take a step to doorstep. Yeah. Oke, lain kali kamu kalau mau bete-bete ke kita aja nggak sih? Iya. Kayak we're not gonna judge. Kita ini cepet ya, satu kartu. Oke. Untuk zodiak bulan ini. Bulan Januari. Capricorn. Oke. Anjir, ini beneran jadi kayak TikTok lah. Satu Zodiak kartu aja. aja, satu kartu. Oke. Capricorn, Queen of Wands, ambisimu akan berbahaya untuk dirimu sendiri. Queen of Wands, Queen of Swords. Kamu akan dapetin apapun goals yang kamu cari, tapi kamu end up sendirian. Jadi prioritasmu yang mana? Goalsmu atau orang-orang sekelilingmu? Keren lo non sekarang. Terima kasih udah nonton Doorstep. Dadah. Bye-bye. Anjir, speechless.